dibuka ditot sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenang kopi jose kopi jos warung kopi agak manis di gelas kaca. Taran-taran malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, senyum-senyum tawarkan kopi bungkus daun pisang. sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan tak akan ku lupa kenangan paling indah dan paling asik ada lagu yang indah di Malioboro. Lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro. Sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro. Lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro. Sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro. Lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro. Sajak cinta tentang engkau dan aku. Ja, 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 ja. Wong kok do mung doran duwe aturan, gawe tambah pikir. Ya Allah. Kok wis kudu dimulai kok wis guyu ki lho. Wis aurane membuncah ki ngopo? Nesu, guyu. Tak Kaya pikir ngene kok guyu wae lho. Ben itu guyurane padha beda abang e. Yo karang yo gawan ngerti dhewe ta nek rai londo ki kaya ngapa? Ya Allah. Kena panas yo abang, kena adem abang. Londo apa marmut? Mula ditutul. Ora. Lah, mula ditutul nganggo injet kuwi lho. Kok sing nganggo injet sapa? Aku ora apa. Iki ra nggo injet, nganggo injet. beler. Dadi men mlonyo sisan. Ngopo? Aku ki susah ngrasake anakku buat bendino nek mung sekolah kok mungonone nangis wae. Anakmu kuwi? Sangune kurang. Ya aja tok ragukan nek kaya aku nek mung sangu we kok paido. Takon sangune pira yu? Sangune pira yu? 500. Ora kok nangis terus iki kan kudune sebagai orang tua tuh menanyakan ngopo to Le, ngopo to Nduk? Kok Lah ya kuwi. Yu? Sekilas info, Cilit. HP ku lali rong tak sek. Wah iya. Engko ndak muni ana panggilan Oh iya darurat. bener. Wah iki ana pinjol. Ora kok sik kok ana aplikasine iki? Apa? Melicet. Aku daftar eling. Saiki Lanjut. ganti duduk melicet. Ora melicet ya. SWK. Oh, apa kuwi? Sowek. Ora piye ngopo anakmu ngopo? Anakmu ngopo? Balik ke bendino nang iki mung pradule nangis. Nek ora nangis kembik-kembik nek ora mbrambangi. Oh. Lah tak takon kok bendino ki permasalahan iki mung padha to. Piye? Angger siji nek jajan direbut kancane. Angger mlaku arep jajan pamane antur disikut kancane. Wah. Gek kapan kae metu getihe. Waduh. Heeh, tak takoni, "Le, lambemu ki ngopo kok kaya ngono? Nyonyor." Le jawab muni piye, Le? Gawan bayi, Bu. Wah. Oh, anakmu ki berarti di apa jenenge nek istilah saiki bully-bully kuwi ya karo Kekerasan. kanca-kancane. Oh, kekerasan. Nah, kuwi Kerasa terus dalam sekolah. sing kebangetan wingi iki aku suwepen gwedhe aku. Heeh. Tak parani ning Waduh. sekolah. Tak dukung nek kuwi yo. Tak parani. Perlu nek kowe golek kanca ngejak aku yo. Kowe ngerti ra? Par melu. Heeh, marani. Wah, Kowe ngerti ra aku marani ning Ngopo? sekolah. Kuwi ngopo lan kepiye? ngopo? Apa yo? Marani gurune Le bagus. Wah. Ngetek nek kuwi jenenge.
Kudune marani iki digenahke. Tenanan. Sekolah kan ono sing jenenge guru BK. Wali kelase. Wali kelase ya. Wali kelase tak parani tak dodok aku. Wis mencereng-mencereng ngono kae to lek. Ngerti yo tak gawe ngene-ngene iki kae. Loro ireng-ireng kae. Ya Allah. Ning nggon pipi loro ngene iki. Oh, mahkota tikus. Dikosok semene ngono. Yo terus brutune sepi no. Wah. Ora yo. Pokoke nek kowe arep marani sapa kuwi sing bullying anakmu kuwi. Wis tak taleni. Ayo gelut apa piye? Yo nek taleni kuwi arep ngopo to? Ben ketok gagah Ya lho, justru nek wong malah tok culke kuwi sanggo gantung. Ayo. Nek tok taleni ngono senjatamu apa? Nek akhirnya ketemu apa ora kuwi? Ketemu to ning wali kelas. Bu, kula ajeng matur. Oh iya. Nggih monggo Bu digawa. Iya. Penanganan di sekolahan itu seperti apa? Mbok dino kok anakku angger mulai kok mau nangis. Gak aku ngrasake jengkel ning omah. Ijo-ijo kembange terong. Cakep. Duwe bojo mung kok ana omong. Waduh. Kembange ireng kok dadi Ijo-ijo. Ijo-ijo kembange turi. Artine Nek duwe bojo mending keleke kali. Nek men koyo ngono arep ngopo? Goblak ra apa? Kok to ditawang yo ora enak. ijo-ijo. Digodhog yo ora enak. Ijo-ijo kembange turi. Nah. Duwe bojo Bojo. joloke meri. Wah. Nek memang wis ora ono sing iso ngluruske dalane kuwi, apa kita tuh bisa yo lapor karo sing berwajib ngono kuwi. Malah ngene iki aku saya gedhi ngene iki ngomong. Lah, kami kan tidak bisa, Bu. Mengawasi. Mengawasi sakmono kae murid-murid. Lah nek kaya ngono terus sakon kok piye? Iki tetep kudu mangan iki. Mangan sik. Nek aku dadi kowe to yu. Yo. Nek marani aja mune sekolahane. Nek perlu nek wong tuane. Wong tapi tuane yo bocah bener kuwi lho, diparani kapan ayo. Nek kowe nek aku mung kurang kanca kuwi lho, tak anoke boloku. Ngopo? Kowe ki arep ngopo to ket bagi? Bedake kira-kira ki iso ora? Lah tak lagi lho. Utal-utal lho gitu. Mau wirid. Lah ya. Wak kowe. Tapi bener iki. Ngejak boloku pokoke. Marani wong tuwa, mengko ya ade genahke kira-kira nek lapor pihak sing sak dhuwure sekolah ki iso apa ora to? Lah Nek kan memang aku ya sekolah. stres to nek kaya ngono. Lapor. Lah ngopo? Langsung parani to. Ya laparan iki lak ono aturane to lah. Langsung nggo laporan. Betul, aku yo ora setuju kok nek kaya ngono kae nek kepiye cara ngono kuwi. Aku nek yo stres nang anakku. Kuwi cara bikang wis tak cim lho kuwi tok. Bat. Bangun aku mangan wong, aku ndang mangan iki. Wis muga-muga bar iki adik ketemu piyai sing pirsa, kira-kira adik iki bakal kemana arahnya ngono lho yu. Aku kok ngantek sing jenenge gurune ngomong muni. Muni piye? Ora iso. Ndeloke mengawasi carane anak siji-sijine. Lho aku piye nek kok ngono kuwi? Nuwun. Wah, Nuwun. Pak RT. Bulan Januari sampai Desember. Cakep. Saya datang kemari bawa narasumber. Pak RT ku. Monggo Ibu. Bu Edna monggo Ibu. Sehat. Bu Erlin lagi. Luar Sehat Bu Erlin, Pak. Pak RT iki ya. Dan selalu bawa solusi lho Iya ya. lho Pak RT. Ini lho sak durunge kowe ning bapak-bapak. Aku Piye? kan ketua jenengan kan wargaku. Warga. Apa-apa langsung ning RT sik. Kandhani Ngono lho. kok. Soalnya aku wingi iki agek entas balik atau aku studi banding ning Tokyo. Oh Tokyo. Jepang. Tokyo ki Jepang. Jepang ning kono wong Jepang kuwi kaya wong Jawa. Kok iso? Sing nemokke kalkulator ngerti ra? Sopo? Oh sing nemokke Casio. Kayak Casio dul. Yo Casio kuwi wong Jawa. Dhisik mungkin Jepang jajah Indonesia, borono yo. Oh Casio. Wong ibu kotane kono wae lurahe Ndlingo kok. Ora iso kok Jepang kok ndeliku. Alah lurahe Ndlingo iki dadi ibu kotane kono. Sopo? Tokyo. 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 Tokyone tutup. Toko. Pak, jenengan niku rawuh teng mriko aja nambahi kula tambah abang lho raine. Kula niku wis menteng-menteng lho niku. Lho. Anane ning kene iki istilahnya nek gunung ki sarek jeblok. Nah, Nek jenengan mung kian rapel wae ngono kuwi padahal jajarane Dewi. Ngene Bu Yanti. Rasa udah babu-babuan. Mas Atma. Nggih. Beb. bebek apa pi? Babi bebek oh ya. Aku nek ngundang jenengan yang mawang napa pripun? Lah, aku. Yangkung bener. Yang namanya warga itu kan harus solutif. Solutif tanya ke RT, RT memberikan kamuflase. Kamuflase. Kok kamuflase? Ning Jepang aku angel basa Indonesia. Lah ning Jepang kuwi ngopo sampean Studi banding. Loh, anak-anak di sana kan pendidikan luar biasa, main ning Inggris.
cah cilik-cilik pinter bahasa Inggris. Ning Belanda cah cilik pinter, ning Jepang cah cilik-cilik pinter bahasa Jepang. Oh, elok tenan ngono iki. Oh, nek ning Jepang do nganggo basa Jawa malah jenengan bingung. Ngono kono HP meno, ana ing kono Android kabeh to. Android. Iki ketoke Jepange beda iki. Iki Jepange nek Mas Majep nduk numpang iki to. Yo tenan yo dimaklumi nek Pak RT ra duwe ICU ya kok ngono. ICU. Makane mono masalah apa kok ning anake do nangis barang mas sebelum tak tanyakan Bapak Ibu. Anake Yanti ka lho. Pak RT. Nangis. Gandeng niki kula jeng matur kalian jenengan, mumpung enten narasumber saya di sini juga sama semuanya, nggih. Perihal anakku. Lah anakmu kenapa? Anakku ki dinganu. Wah. Goleke nganu, Bu. Enten nganu bakwan. Nah, iki nek nangis niku cocok. Enak lho, Mbak. Wah, aku ngeleng. Dadi iki Tadi iki dianiaya karo kancane. Dianiane mergonya. Pamane jajan. Ngerti-ngerti iki lagi rampung jajan to ning jero ruangan ngono direbut. Kuwi anakmu sing kleru. Hah? Lho, kudune nek jajan kancane 17 tuku 17. Demi siji-siji. Nek tuku siji, anane kon melet. Tik kuwi. Semorot. Lho, sing dijal nggih, Bu. Wong ngrasake. Nek melet siji-siji kuwi jenenge nyebar penyakit. Lho, sing penting kan kekancan adil. Ora di anu ndang jeneng kekerasan sekolahno mau. Iya. Ora adil anakmu. Kaya anake dhewe ya, Dik. Anake sapa? Anakmu. Ade pindah desa wae lah yo. Aku ya ketok sesuk aku ndek RT kok ora tak blok ta iki. Aku ya rada piye ngono Pak sih. RT. Iya, Beb. Kenalke aku. Aduh. Kula nek kalih Bu Erlin pun tepat. Nggih. Nek kalih sing topi kuning. Nah, iku. Kuning. Kotak-kotak Bapak. Itu Niku pantun apa no? Enggak, bajunya kan kotak-kotak Bapak ini. Tadi langsung pantun jenengan lah kaya pantun nih. Kotak-kotak. Tak pikir pantun. Kotak-kotak. Iya pantun kudune. Kotak Bapak ini. Nggih. Iya to Pak RT mbok ditepake iki sapa? Sing ngagem kotak-kotak topi kuning sinten? Kula wong nggih namung kepethuk tenggaling kan balinan niku. Nggih. Ketoke anu Dian juara pacuan kuda. Pacuan kuda nganggo topi. Oh. Jadi ngopo ta kayak iki? Wis masih danusu ya. Padahal beban banget. Ya ora ini abang banget. Danusu nih. Bisa ngomong lho kaya. Saya abang. Saya abang. Sudah. Nah, beliau itu kan juga apa namanya dari Komisi D DPRD Provinsi Daerah Yogyakarta. Wong nggih kenalan teng riko. Aku saka Jepang kan aku mudun ning Bendoro. Bendoro? Bandara. Oh, bandara ding. Mudun kuwi aku kan habis. Aku habis logeng loh. Logeng. Logeng to lho. Oh, landing. Yo salah lho landing. Heeh. Ora tau numpak pesawat kok ora lagi. Aku kan bar loading. Landing. Aku sapa ning Jepang lali aku basa Indonesia. Ora aku ket mau guyok ya Allah Pak polahmu mulai saka Jepang kok malah geget kena virus, Pak. Anu nek kono aku karo penuh Magicom lho. Pon, bener tak dikenalke. Nek Magicom berarti ketemu nganu Mbak Yuni Olala. Miyaka nyayang. Jadi pemirsa, kita sudah berjumpa dengan narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan memecahkan permasalahannya saking satu persatu bagaimana cara mengantisipasi anak-anak kita itu terhindar dari yang namanya nyun sewu kayak bullying, nggih Pak, nggih Bu nggih. Dan ada juga kayak kasus-kasus seperti perundungan, seperti itu nggih. Di kesempatan hari ini karo bullying bedane apa? Padha ding ya Bu, mungkin sithik beda. Nek bullying iki karo bantal. Bullying. Kotak-kotak. Nek rudung. Dirudung. Ale sarus itu baru mau pecis. Sampeyan ampun ndagel lho. Lucu-lucu lho. Mungkin ada dinggo kali mawon. Pepagian malih wonten adicara Kopi Jos Keluarga Istimewa di episode 8 dan tentunya kita berjumpa. Beliau adalah Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk
atau DP3 AP2 daerah istimewa Yogyakarta, boleh tepuk tangan dulu. Iya. Dan kita juga berjumpa dengan seorang bapak yang sangat ganteng sekali hari ini dengan kotak-kotak. Aku meni kuning-kuning, orang meni kotak-kotak, ya do pantun. Iya, kotak-kotak kuning-kuning. Dan ini berjumpa dengan Bapak Nurholis Suharman SIP MSI selaku dari anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan persembahan hari ini hadir bersama DP3 AP2 dan juga Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat kita dari Kopi Jos. Tepuk tangan yang luar biasa. Bu Erlin Nyun Sewu. Tadi kan saya sempat muring-muring, sempat nesu-nesu. Kok dadak nesu? Lah kula pripun boten nesu. Wong kahanane kowe kaya ngono anak angger mulih, anane mung nangis. Nek ra nangis kembik-kembik matane brambangi abang nek ditakoni kok ceritane niku namung niku-niku mawon. Kula niku ngantek judeg lek ngrasake anak kula. Sak tenane niku lho Bu nggih, nek boleh saya tanya. Definisi kekerasan di sekolah niku sebenarnya napa mawon ta? Ya niki. Mboten napa. Jadi kekerasan di sekolah itu perilaku antara baik itu pendidik, tenaga kependidikan atau siswa atau semua yang ada di lingkungan sekolah itu ataupun yang terlibat di dalam pengelolaan sekolah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, artinya tindakan kekerasan. Kekerasan itu nggak cuma fisik, jadi termasuk psikis, termasuk itu seksual dan sebagainya, itu termasuk kekerasannya yang dilakukan di satuan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan atau lingkungan sekolah. Itu yang dinamakan kekerasan di sekolah. Nah, perilaku-perilaku seperti itu kan membuat tidak nyaman, tidak nyaman baik oleh korbannya maupun oleh yang lain yang mengetahui, sehingga kemudian proses pembelajaran di sekolah itu menjadi terganggu. Nah, sangat mungkin juga perilaku-perilaku kekerasan itu kemudian bisa mengakibatkan dampak yang lainnya. Artinya bisa jadi kemudian mengarah juga pada tindakan kriminal. Nah, itu kan yang tidak diinginkan ya. Apalagi ini kan di lingkungan satuan pendidikan atau lingkungan sekolah, di mana anak-anak itu berada di situ itu untuk bisa mengembangkan potensinya supaya nantinya menjadi orang yang punya kapasitas yang baik, potensinya terasah dengan baik sehingga bisa untuk kehidupan yang berikutnya atau kehidupan baik di masa depan. Nah, kalau itu terganggu karena adanya kekerasan kan membuat potensi itu tidak bisa dioptimalkan ya. Rugi kan? Rugi bagi anak didik atau korbannya, tapi juga pelaku juga akan mengalami kerugian, apalagi pelaku yang berproses hukum. Nah, kalau itu anak didik apalagi ya pelakunya, kan berarti akan mengganggu juga masa depannya karena berproses hukum itu sangat mungkin nanti diproses hukum dan kemudian ada putusan pengadilan yang harus masuk ke lapas atau mengalami rehabilitasi dan sebagainya tergantung dari apa yang dilakukannya. Itu kan nanti merugikan. Jadi tidak hanya korban tapi juga pelaku. Nah, kemudian lingkungan lainnya kalau ada tindakan kekerasan itu juga nanti akan membuat onar, membuat situasi tidak kondusif untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, itu rugi sekali toh. Nah, kenapa kok sampai kemudian Pak Menteri Mendikbud itu mengeluarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu untuk peraturan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Artinya sampai kemudian dibuat aturannya supaya nanti di semua satuan pendidikan itu memenuhi atau mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalam Permendikbud itu. Baik pencegahan maupun nanti penanggulangan. Penanggulangan itu termasuk diantaranya penanganannya. Berarti selama ini sekarang pendidik juga harus sabar Bu ya. Iya. Gitu loh sekarang contohnya soalnya anakku karo anak iki, anak dhewe anakmu dhewe. Bukan anak kita ya. Bukan. Nek diajari iki kok angel. Betul. Kan angel, Bu. Gitu loh. Wong kon maca mur kuwi tak umu mateni er apa? Muwer. Iya ora mangkel. Iya, memang iya sih. Encen kok kuwi. Ya bener wong mateni er kok ya muwer ya. NODA ngono ki diwacane ban. Apa kuwi? Dadi kan yo susah ya Pak ya. Susah wong nggawa kayu gede ngene iki wong loro ngene apa kuwi? Bandoso. Nah kuwi berarti anakmu rada keluwian nek kuwi kok sembarangan. Kadang kita harus sabar gitu loh. Gitu loh tadi pendidik itu yuk wah aku
PRT mumet kok ngurusi anake wong kae iki. Lho Kuwi iya. Lho dah cilik-cilik kuwi ngayal-ngayal lho. piye? Lho dislentik ngono waduh bapakne gentin nglentik aku. Lho Ini patut iki disontek iki yo. Patut. Tapi yang menjadi kurang nih, aku siram-siram ning Oh. abang Dede. Piye? Wong tua kok cah cilik dolanan banyu. Nek ya bener. Lah iki baik iki wong tua gerang. Aku mangan ro bakul es tua-tua tak lokke genti. Aku lho wong gerang dolanan tua-tua. Aku mau kalah to. Sadare saya bermasalah iki mah RT. jenengan saya suka jeneng Gus saya masukan Pak, nyun sewu jenengan teng mriki dereng enten sejam to. Lah kene iki lho le wargane pirang-pirang taun ngrasake nganti taren bendina sangu obat mumet. Niku jenengan sak jame dereng enten pun saged ngendikan ngoten to, Pak. Jadi Pak Nurkolis, waktu di Jepang itu Wes. Pon mboten saya teng pundi-pundi nanti kita akan membahas, tidak usah membahas PRT, saya tetap di Kopi Jos. Bunyi dibuka, ditata sendok jangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenan, Kopi Jos. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Ditata sendok jangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenan, Kopi Jos. Kopi Jos. Matur nuwun, kembali lagi nggih wonten Kopi Jos keluarga istimewa di episode 8 yang tentunya masih panjang episode akan memberikan dan juga penjelasan panjenengan nggih Bapak Ibu, terkhusus orang tua ataupun juga semuanya yang menginginkan informasi terbaik tentang adanya bagaimana penanganan kekerasan, bully, apa dan sebagainya, terkhusus di sekolahan untuk kenyamanan anak-anak kita itu sinau nggih Bu nggih. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sebentar unjukanipun monggo. Alhamdulillah. Pak Nur, Ibu. Nek Pak Nur teh ini atau kopi atau apa? ini ki melek Bu. Nek Pak Nur menika nek ibarat makanan, menika adalah Gatot. Gatot artinya Gagah namun sedikit berat. kemarin koneke gagal total ya. Oh, tadi kok ya Keberatan gak tertentu ya maksudnya. Oh, anten pun di Pak. kuwi nek Gatot. Nek babagan perpitian. Nah, perpitian Ayam iki. Iki ayam bakar. Ayam bakar. Ayam muda berbadan kekar. Aku yang duwe lho, Le. Ayam tiren. Masa ayam tiren. Artine Ayam muda tinggi dan keren. Karena itu fitnah nek kuwi. Akma duwe, Yanti duwe, kowe duwe ra? Aku ra ndek pitik kok. Aku duwene mentrok. oh mentok. Mentok apa? Mentrok cilik jenenge Meri. Artine? Artine. Ra iso didol. Ora, aku
aku dina iki kok digawe stres karo Pak RT. Aku wis PDAM wis jebol sithik lho. Mbok go tampol. Aku ngomongke pitik-pitik adiran di pitik ya. Besok tunggu banyu. Oh, ben nyosor. Kuwi. Ya, tadi Ribut. sudah dijelaskan bahwa saya banyak hal yang akan merugikan, ya. Banyak hal yang dirugikan dan akan tentunya merugi tentu di babakan-babakan tentang tidak nyamannya kita di sekolahan ataupun di mana itu tempatnya untuk kita anggap. Nah, kita mau ngobrolin tentang kekerasan, Bu. Data kekerasan yang sudah ada di daerah istimewa Yogyakarta ini anunya grafiknya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah kalau untuk DIY ya itu mulai menurun dari 2020, 2021, 2022 itu sudah menurun. Di tahun 2022 itu ada kasus yang masuk ya yang diadukan kepada semua lembaga layanan untuk penanganan korban kekerasan itu ada 1.282. 1.282 dalam setahun ya? Ya, di antaranya itu 387 itu anak, usia anak di bawah 18. Ya, itu jadi yang dewasa 895. Di atas 18 tahun. Iya, di atas 18. Nah, itu macam-macam, baik itu yang kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, kayak gitu. Jadi banyak. Dan fakta kekerasannya itu seperti apa, Bu? Yang nyon sewu, yang mungkin membuat miris. Ya, sebagian besar yang diadukan kepada layanan korban kekerasan ini memang kekerasan yang sudah termasuk ya sedang berat gitu ya. Karena biasanya kalau yang ringan-ringan itu kan diselesaikan sendiri kayak tadi. Ya, seperti tadi kan Mbak Yanti kemudian hadir ke sekolah, mungkin kemudian sudah ada solusi-solusi dan sebagainya. Tapi kalau yang kemudian diadukan itu biasanya yang sudah tidak bisa tertangani lagi tadi di tingkatan yang lebih bawah tadi. Sehingga memang memerlukan pendampingan-pendampingan, baik itu pendampingan psikologis, ada juga yang memerlukan pendampingan hukum karena berproses hukum dan pendampingan-pendampingan lainnya, pendampingan rohani misalnya, kemudian sampai ada yang memang harus dilindungi di rumah aman gitu, korban kekerasannya. Anak-anak pun juga demikian. Yang akhir-akhir ini saya dengar itu kan banyak nyon saya Bu, ada geng-geng baru di jalan cah-cah sekolah. Orang memandang sopo kuwi nek aku kepengen nyabet ya tak sabet kayak gitu. Itu termasuk kekerasan yang tinggi atau maksudnya termasuk yang berat itu ya, karena sangat mungkin kemudian bisa berujung pada tindakan kriminal ya. Artinya bisa menganiaya orang, menimbulkan luka-luka, trauma, kemudian bahkan sampai kematian. Nah, itu kan berbahaya. Nah, seringkali juga yang melakukan hal-hal tersebut juga dalam usia yang masih anak di bawah 18. Ada kasus-kasus seperti dan itu. Dan perlu diketahui sekali lagi Bu Nyon saya potong. Ojo aneh-aneh karena apa, penjara anak itu sudah ada. Ada. Jadi ya meskipun usia anak itu tetap bisa diproses hukum. Oh, gitu. Ya. Apalagi kalau tuntutan hukumnya itu di atas 7 tahun, itu tidak bisa dilakukan kemudian yang kita kenal sebagai diversi tadi. Diversi itu dipertemukan antara korban dan pelaku, kemudian apakah nanti akan bisa dimediasi, didamaikan atau tidak, itu kan diversi. Tapi kalau tuntutan hukumnya di atas 7 tahun nggak bisa. Harus penjara. Meskipun usia anak itu berproses hukum. Gitu. Ya. Gitu ya. Kalau diversi pun belum tentu bisa berhasil loh ya. Artinya masih ada ininya. Iya, nggak mesti. Kan tergantung dari korban dan keluarganya. Jaluk piye. Nah, kalau korban dan keluarganya nggak mau damai, artinya nggak terima dan sebagainya, ya proses hukum tetap. Jadi, meskipun tuntutannya di bawah 7 tahun. Gitu ya Bu ya. Soalnya korbannya kan belum ngirim. Jadi kan nggak terima. Itu udah ngecek odenan. Iki babakan kekeren. Loh, tapi istilahmu mah aku ora setuju. Aku langsung disabet gitu. Nah, kemarin aku ndak disabet meneng wae. Apa sabet wae? Kuseran dong. Nyabet nih. Kan jaran. Ya istilahmu ora disabet kekerasan gitu loh. Aku tadi di Jepang jauh gitu Bu. Pak Nur, jadi perlu untuk soal Pak dipahami Nur itu. ini. Kalau Pak Nur kalau melihat fenomena yang ada di Yogyakarta, Pak Nur, bagaimana tanggapan DPRD itu sendiri Pak Nur sehingga menganggap ini adalah hal yang krusial dan penting untuk segera ditindaklanjuti gitu Pak? Kalau kita bicara keren sekolah ya, Mas. Kita ketahui bahwa DIY itu kan terkenal dengan kota pelajar, menjadi acuan dan standar pendidikan di Indonesia, atau mungkin bisa lolos lagi ke Asia Tenggara karena sudah
deklarasikan oleh Sultan bahwa kita di dalam pendidikan harus terkemuka di Asia Tenggara. Maka ini sistem pembelajaran atau sekolah di Jogja itu harus menjadi acuan dan bisa sebagai barometer pendidikan di Asia Tenggara. Nah, kalau kondisi kita sebagai acuan, sebagai barometer, tapi masih terjadi kekerasan, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Namun kita juga selalu wanti-wanti ke pihak sekolah, bagaimana sih prosedur Bu terhadap kasus-kasus kekerasan sekolah harus betul-betul yang sesuai dengan kasusnya, kan gitu loh. Karena banyak sekali kasusnya, tadi Bu Erina mengatakan banyak kasusnya, ada seksual, ada kekerasan, ada pemalakan, ada macam-macam. Nah, itu kan harus sesuai dengan kondisi. Sehingga ini memang jadi keperhatian kita bersama, meskipun tadi Bu Erina sudah menyebutkan kegiatan sampai 1.800-an ya Bu. Dan di sekolah ada berapa Bu sekarang? Yang anak-anak 300-an. 300 itu kan kalau kita lihat mungkin dari seluruh siswa di Jogja itu mungkin hanya berapa persen. Tapi kan jangan dilihat dari itu, 300 juga besar kalau dilihat dari bahwa kita sebagai kota pelajar yang berbudaya, mempunyai sopan santun, mempunyai etika tinggi. Lah kok sampai terjadi semacam itu menjadi suatu catatan. Kados istilahnya satu titik nila susu sebelangan. Sebelah setitik rusak susu sebelangan. Nek ketok mung pira 300 juta dari seluruh jumlah penduduk. Loh, aja dimongke. Jangan dimengke. Siji kuwi nek dadi toksik nyuwun sewu kaya tumo. Masalah gini, Mbak. Ya, terjadi ke Jogja itu kan setiap peristiwa Jogja kan menjadi sorotan. Meskipun hanya mungkin di Jogja itu atau mungkin dilihat dari kegiatan atau peristiwa di Indonesia itu tidak seberapa, kalau terjadi di Jogja mesti jadi viral. Itu yang terjadi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Banyak yang spiral ya di sini. Viral. Tapi apapun ya, viral maupun tidak itu tetap tidak boleh ada kekerasan. Maka memang tindakan pencegahan itu penting. Tadi dari 387 korban anak yang mengalami kekerasan tadi yang terjadi di sekolah tahun 2022 itu menurut data kami itu ada 34. Yang ada di lingkungan, yang terjadinya di lingkungan sekolah. Itu yang lapor, yang nggak berani. Yang nggak berani lapor mungkin jujur masih ada dulu juga. Ini curhat ya, saat waktu kuliah tuh SMA itu juga pernah mengalami kekerasan Bu. Tapi aku dipalak dulu kan SMA suka dipalak-palak tuh. Aku mau dinodai Bu. Untuk ngadokku kan nganggo seng toh. Teng berapa? Sing arep nganu kuwi wong isih ora. Coba tak pilihane nek kono sing mripate Qatar. Tapi waktu itu tuh saya tuh nggak berani bilang karena nanti saya bilang takutnya di luar saya seringkali seperti itu. Nah, itu peripot itu. Nah, itu Bu. Itu faktor-faktor yang seperti itu yang memicu tunjuk terus kita mengantisipasi solusinya itu seperti apa gitu ya. Jadi memang ya kita harapkan memang korban itu melapor ya, tapi seringkali kan korban dalam ketakutan, kekhawatiran kalau menjadi korban lagi, kalau mengadu dan sebagainya. Sama mungkin ketidakpercayaan kalau mengadu nanti so rampung apa ora gitu ya. Nah, makanya kami sering sosialisasi ke sekolah, termasuk pendampingan ke sekolah, ke dinas pendidikan juga, itu dalam rangka untuk memperbaiki itu semua. Jadi di sekolah itu harus ada layanannya, harus ada timnya, harus ada SOP-nya, harus ada papan pengaduan, kalau mengadu itu ke nomor berapa dan sebagainya. Kemudian sekolah juga harus berjejaring, termasuk dengan berjejaring dengan layanan korban kekerasan yang ada di kami, yang di bawah DP3AP2 DIY maupun DP3AP2 KB-nya di kabupaten gitu dan kota. Nah itu kemudian juga karena di DIY ini kan sudah ada KPAI dan sebagainya, jadi sama-sama mantau lah, sama-sama mengadvokasi, sama-sama mengedukasi sekolah untuk supaya apa yang ada di dalam Permendikbud ini ya dilakukan oleh sekolah. Ada tim untuk pencegahannya, ada tim penanggulangannya, di dinas pendidikan juga ada gugus untuk gugus tugas untuk pencegahan, gugus tugas untuk penanggulangan yang berjejaring dengan layanan korban kekerasan yang sudah ada, gitu. Jadi tidak sendirian. Saya tambahkan, Mbak Yanti. Jadi gini, Pak Nur katanya, Pak Nur. Harusnya Mas saja ya. Ya, Dek Atma. Ini Dek Atma. Jadi gini, sekolah itu
harus peka. Harus peka terhadap apa yang terjadi pada siswanya atau warga belajarnya. Karena sekarang itu kan antara guru dan murid ya, itu kan sekarang udah sudah ikatan kekeluargaan sudah bagus ya, udah kayak tidak ada sekat antara guru. Kalau dulu kan zaman feodal itu kan guru kan harus harus sembah-sembah, harus ditakuti. Kalau sekarang itu kan Firaun ya, Pak. Enggak tanya Pak Nur, zaman dulu guru belum masuk ke sekolah. Kita di depan pintu ya, Pak ya. Iya, harus otopet. Nah, gawake. Gandeng saya apike, sekilo tak cegat tok guru gua. Pite tak beli. Pamitan malek nek. Jadi dulu gitu ya Pak ya. Jadi gini, makanya itu guru istilahnya ya harus peka terhadap bagaimana perilaku siswanya. Seperti kalau misal biasa ceria kok sekarang murung seperti tadi putranya loh dulu Pak. Nah, makanya itu berkor nago sangu. Nah, kuwi dikit lewat dulu katin. Takut kalau ketemu nanti dipalak gitu. Berarti kan intinya sekarang kan lebih iso pendekatan secara emosionalnya itu lebih gitu ya. Makanya ini kan kepekaan itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang di sana sehingga karena betul banyak sekali memang siswa kita yang takut untuk melapor atau mungkin bukannya takut, mungkin malu, mungkin dan sebagainya. Tapi kan ada tanda-tandanya ya, Pak. Ada tanda-tanda itu harus guru harus apalagi ada guru BK ya yang kan menangani itu juga harus segera tidak lanjuti itu. Misalnya harus diproses orang tuanya, apakah orang tuanya seperti Pak RT itu yang bikin stres anaknya, apakah betul dirundung oleh teman-temannya kan gitu. Nah, mungkin itu kan perlu kemajuan teknologi juga harus peka di situ. Mungkin kan karena nonton di WA kancane terus murung kan bisa jadi toh Bu. Kenal lho, aku dhisik iki dipacok kowe nesu kok. Lho, entuk sekolahan nggon tembok tulisi Dewi plus Aldo sama dengan love. Ngono Bu. Dhisik yo. Seneng jeng. Dhisik kan gitu nek sampe ditulisin tembok. Dewi mau sama dengan love. Dong sore tambahi aku aku kamar mandi kebal. Aku jare aku mau nanya ke Bu. Ya, tapi nanyanya karena kita bisa mengupas lagi tentang kekerasan, tentang bagaimana kita mendekatkan diri dengan mengedukasikan bagaimana mencegah atau mengurangi grafik kekerasan untuk anak-anak ataupun juga tentunya untuk orang-orang dewasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jas. Burungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, gambleng tenang, Kopi Jas, Kopi Jas. IndiHome, cara baru untuk berlangganan IndiHome. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My IndiHome juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan IndiHome Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi IndiHome. Pastikan fitur utama layanan IndiHome Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya. Dunia dalam genggaman. Ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, gambleng tenang, Kopi Jas, Kopi Jas. Matur nuwun tasih nyawiji sesarengan wonten ing Kopi Jas 2022.
Keluarga Istimewa episode 8 ya. Persembahan dari DP3 AP2 dan juga tentunya Komisi DPRD DIY yang sudah rawuh. Di kesempatan hari ini beliau tetap dengan yang si cantik Ibu Erlin dan juga Mas Ganteng. Mas Gantengnya bukan Pak RT ya, tapi itu beliaunya adalah Pak Nur Holis yang kita sapa dengan akrab Pak Nur. Yang tentunya tadi sudah menjelaskan banyak hal yang diinginkan ya, tentunya pengurangan kekerasan yang sudah ditekankan bahwasanya ojo aneh-aneh. Penjara anak itu ada. Jangan sampai kamu hilangkan masa-masa anak, dolanane anak hilang mung gara-gara pola tanduke jenengan kuwi sing ora becik rotrap, merugikan banyak orang dan lain-lain. Nah, seperti hari ning yo tenan lho. Aku ki kadang sok miris lho, Mak, nek urus ning dalan kaya sing tak aturke mau. Bu, pripun Bu kalau mau laporan terus ternyata takut. Medine kok nek diancem mergo nyuwun sewu. Mungkin luweh menang lelenone kan gitu. Nah, ternyata bener kan, Pak? Ternyata benar jawabannya, masih banyak hal yang perlu kita keduk, kita keras dan apapun itu. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, gimana tekon saya gimana? Gimana tekon? Nanti lali. Enggak lali. Lali. Nah, gimana saat tekon biar tekon apa? Bu Erlin, Bu Erlin kalau untuk korban kan biasanya ada tanda-tanda seperti tadi yang diomongkan Pak Ben tuh murung, sedih, bisa mental, mau murung kok dadak penjiwaan gitu harus. Kalau untuk pelakunya Bu, apakah ada ciri-ciri khusus? Ya itu podo berarti pertanyaane indikasi faktor psikologisnya dari orang yang kuwi intine ngono kuwi lho, rasane murung, sedih. Apa kira-kira Bu? Biasanya itu memang pelaku ya, tapi enggak terus kemudian kita bisa mencirikan kalau ngono gitu terus pelaku gitu kan enggak. Tapi biasanya itu memang pelaku itu agresif orangnya atau kasus Pak RT no? Agresif. Niki mah giras. Berkau ingin luput dibeleh tadi. Kemudian suka menguasai misalnya ya. Dominan. Yuyanti. Lha ngopo wong aku malah do iya. Menguasai area. Karena biasanya kekerasan itu antara yang punya relasi kuasa kuat tadi terhadap orang yang menjadi orang yang bisa diberikan kekerasan karena relasi kuasanya yang tidak seimbang tadi gitu. Inferior, superior terhadap inferior. Istilahnya lek ngono kayak apa nyun sewu Bu, kasarnya ini kayak berdarah dingin ketoke meneng tapi bisa seperti itu. Jadi kadang-kala pelaku juga nggak terlihat gitu. Harus agresif berarti ya. Ketoke biasa-biasa toh gitu, tapi suatu saat meledak gitu. Itu bisa juga menjadi kekerasan. Itu video ada korban bully terus mengalami kekerasan itu tribun Bu. Kan ada ya beberapa waktu ini kan ada berita ya yang kita bisa lihat. Yang bakar sekolah itu loh. Oh iya. Meskipun itu tidak di Jogja ya. Di bagian sebelah tapi itu bisa salah satu contoh bahwa korban bullying pun itu kemudian bisa meledak gitu, melakukan kekerasan dengan membakar kalau yang itu ya. Artinya bisa kemudian menjadi kriminal gitu. Maka memang kekerasan itu harus dicegah supaya kemudian tidak ada korban, apalagi kemudian korban yang tidak berdaya sudah mengadukan dan sebagainya tapi tidak ada solusinya, kemudian meledak amarahnya menjadi melakukan kriminalitas atau kejahatan, entah itu membakar atau mungkin ada kasus-kasus yang kemudian melakukan kekerasan terhadap pelakunya gitu ya, menusuk, membunuh itu karena sudah nggak kuat lagi menjadi korban. Nah, jangan sampai seperti itu kan. Jadi memang dan itu biasa yang menimbulkan orang mau bullying itu karena pernah dibullying. Pernah gitu. ya. Karena jadi korban dulu dia mungkin akan menumbuhkan yang seperti itu tidak hanya kekerasan fisik ya. Kamu dendam enggak? Enggak, dia mah golek itu kok. Kon kula santet Pak. Itu tidak hanya kekerasan fisik. Itu termasuk kekerasan santet kekerasan. Pernah mengalami menjadi korban kekerasan psikis pun dia bisa jadi kemudian punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan psikis terhadap orang lain atau anak lain, termasuk diantaranya kekerasan seksual ya. Itu juga seperti itu. Orang yang misalnya kekerasan seksual misalnya sesama jenis ya, itu kok tadi guyu tuh malah dicekak. Enggak, ini ada sesama manusia. Lanjut boleh. Sekali lagi
itu bahaya. Itu bahaya. Perlu dibinasakan. Lanjut karena pelakunya kemudian tapi sangat bisa. mungkin korbannya itu sangat mungkin kemudian di kemudian hari itu menjadi pelaku setelah dewasa. Dia menjadi korban ketika masih anak-anak gitu. Itu mungkin sangat mungkin. Nah, maka memang apapun kekerasan itu harus dicegah supaya tidak terjadi, apalagi di lingkungan sekolah atau lingkungan satuan pendidikan tadi. Nah, kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pun tidak hanya antar murid atau misalnya guru terhadap atau pendidik terhadap murid, tidak hanya itu. Karena semua orang yang ada di lingkungan sekolah itu kan juga menjadi warga sekolah ya. Entah itu security, Pak Bon atau cleaning service-nya. Kalau tadi didudul pacul lho kan. Apa nih? Pas petang. Didudul pacul. Aku yo ngawur kok Bon lagi gawe tanduran kok tidak yo. Ngawur kok. Ora dadi lagu ya. Apa lagi? Dudul pacul. Dudul. Bu Erlin, tapi itu sawu ada juga anak yang di rumah itu masalahnya di rumah, tapi terbawanya di sekolah. Sangat mungkin, iya. Misalnya kekerasan yang terjadi di rumah, si anak itu selalu dikerasi misalnya sama orang tuanya. Pembalasannya. Dia mengambil contoh apa yang dilakukan terhadap dirinya itu, karena seringkali menjadi korban, itu kemudian melakukan ke temennya atau ke orang lain di sekolah. Seperti itu bisa terjadi. Berarti itu udah kena psikisnya ya, Bu? Iya. Sehingga digombaleke itu ya memang harus kemudian ada konseling, ada terapi perubahan perilaku ya seperti itu. Karena anak-anak itu kan berbahaya sekali gini loh, mereka masih cari jati diri. Iya, anak ki nyonto pinter banget loh. Dia ning ngarepe wong akeh ngono, wong liwat terus dijambak tuh, dia bangga ngono lho. Kok bangga? Lho kan gale jati diri ora dijambak. Pokoke lewat tak jambak ngono, kancaku lanang kendel aku. Jadi terus kalian boleh predikasi sendiri. Jadi gini Mas, ini kan kalau kita lihat anak-anak kita yang masih sekolah itu kan energinya lebih ya kalau dibandingkan kita, banyak energi, dinamis, kemudian istilahnya semangatnya juga tinggi. Nah, ini kalau tidak kita arahkan ke hal-hal yang positif, itu yang terjadi adalah kekerasan dan tadi banyak hal tadi yang sampaikan Berlia. Makanya kalau perlu ya sekarang marilah kita arahkan mereka ke hal-hal yang positif. Ekstrakurikulernya ditambah. Misalnya pengen potrok jenengan bisa ikut saya angkat besi. Saya ketua angkat besi di UY. Nanti saya ajari dari potrok. Gitu. Kita latih. Cocok lah wow. Tidak Pak Jabitan jam 09.00. Gitu. Wis tamu di tengwing. Terus nek mau belajar olahraga ke Pak Nur, kalau mau bersharing-sharing ke Puspaga, banyaknya kekerasan seperti sesama jenis, anak-anak bisa sama Bu Erlin. Terus Pak RT yang melakukan itu karena butuh pengakuan tadi, itu biasanya juga anak-anak yang seringkali direndahkan harga dirinya dan sebagainya oleh orang lain. Jadi cari pengakuan ke orang lain. Jadi dulu Nyon Sewu ini cerita realitanya saya tuh dari cilik umur 5 tahun. Tahu cilik ta, Mbak? 5 tahun ini sedikit cerita. 5 tahun kan saya derek dodol ibu mubeng mamak ngoten nggih gorengan, terus akhirnya berani dicolke kalih ibu di usia 7 tahun. Jolkane ditaleni to gurune yo. Pokoknya terus jualan rambutan Bu, di Songgo Sumbi gitu. But Di jalan rambutan. Di jalan Bu, saya itu dulu sering kena bullyingan. Disurai, apa dodol cekeran, rambut sendal. Dodol ceker apa dodol rambutan? Dodol ceker apa rambutan? Cekeran, enggak pakai sendal. Sing dodol ceker. Ora dodol ceker. Ora, tapi itu sik nguneke gitu istilahnya. Ceker dodol ceker pitik lho. Itu. Dodol cekeran ngoten niku yo. Terus kalau lewat gitu Bu dibandemi. Dan itu sampai sekarang yang saya juga masih ingat Bu. Jadi kalau secara ya mungkin kalau saya jahat maaf nggih. Yo enten cah cilik-cilik dodol yo ana wong nyorake ngoten niku. Tak
parani senyora itu saestu. Nah, itu saya kekerasan kok. Kekerasan gue. Kenapa nih gue? Karena mungkin beliau zaman dulu kan pernah kesakitnya. Ingin orang lain merasakan hal yang sama. Nah, itu ya itu jadi sesuatu yang masuk di dalam otaknya itu bisa menjadi perilaku. Menjadi korban kekerasan itu juga kemudian bisa jadi ya tidak semuanya memang. Nah maka memang perlu baik korban maupun pelaku itu ya harus diberikan pendampingan, apalagi kalau itu masih anak-anak ya. Korban supaya traumanya hilang, supaya nggak tertanam di dalam otaknya begitu. Ya pelaku untuk supaya sembuh, tidak melakukan terhadap orang lain lagi. Seperti itu. Bisa jadi jangan dibiarkan rumah kaji Bu ya. Mungkin yang tanggo kuwi meneng-menengan yo ngono lho. Gitu. Ora mesti wong iki anteng lagi kelas 4 SD meneng kuwi. Wah, bapaknya dikerasi, mama. Ora ngene, apa-apa enggak boleh. Tuku mercon, begitu guru ning agek-agek pelajaran kae disumuti donjalke. Nah itu orang tuanya kan berarti butuh pendampingan. Nah itu benar. Kalau keterkaitan dengan siapa Pak RT, saya mungkin Pak Nur yang mau menambahkan, kan dekat dengan masyarakat. Saya mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat itu kan mungkin lebih dekat ngaten nggih Pak nggih. Nah kalau untuk menanggapi tentang bocah-bocah sing do nyolong petek ngono lho Pak. Ketoke meneng ning kok ternyata ning kok benem. Dia menghanyut. Jadi gini Mbak Yanti, tadi disampaikan ya, kita perlu analisa. Setelah terjadi peristiwa misalnya kekerasan harus dianalisa. Bagaimana, apakah itu nanti berkaitan dengan hukum, apa kaitan dengan psikologis anak, atau dengan keluarga, atau dengan teman dan sebagainya, harus dianalisa. Nanti kan perlu penanganan khusus. Karena ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjut berikutnya. Nah, ini tindak lanjut itu harus ditangani. Apakah ini harus ditangani secara profesional, oleh mungkin psikolog, apakah ini harus dengan polisi, apa harus dengan kiai. Nah, itu langkah-langkah berikutnya. Jadi semua harus terkondisi, semua harus dianalisa dulu apa penyebab dan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Nah di layanan korban kekerasan itu kan pertama mengadukan, yang berikutnya adalah assessment. Di assessment ini kenapa kok terjadi dan sebagainya. Nah, kalau saya ngelihat Pak Nur berarti kan kembali saya mesti kelingan jenenge program. Nek wis muni program berarti mlayune ning Bu Erlina. Program 2023. Apa kira-kira? Apakah itu? Kita akan menjawab saat lagi. Tetapi kami jas. Warung dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyableng tenan, kopi jos. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, berti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Waspadakno pasryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Monto. Oi. Reca manik sejatine kalam kang dinuding. Warunge dibuka. Ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyableng tenan, kopi jos. Sekali lagi matur sembah nuwun sanget nggih, masih nyawiji bersama kita di Kopi Jos Keluarga
Keluarga Istimewa di episode 8 yang dari persembahan DP3 AP2 dan Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah hadir ada Ibu Erlin dan juga Pak Nur yang sudah memberikan banyak sekali solusi dan sekali lagi tidak lupa tidak juga dilupakan kalau panjenengan bingung ataupun juga jenengan itu wes ketataran rasa kayak apapun itu, baik itu kekerasan atau bullying atau pola tingkah anak-anak, boleh saja rawuh ke Puspaga yang ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 33. Yes, betul, atau googling aja yang paling dekat dengan lokasi Bapak Ibu atau warga DIY ya, karena di semua kabupaten kota juga ada Puspaga. Tinggal googling aja mau Puspaga yang Sleman atau Bantul atau kota atau Gunung Kidul gitu. Tinggal satu yang belum, tapi tahun ini semoga terbentuk di Kulon Progo. Sabar ya. Tapi kan kalau misalnya mau itu baru konsultasi sekolah bisa toh? Bisa. Baru ke Puspaga, konseling. Tapi kalau sudah menurunkan petugas sampai ke sekolahan. Kalau sudah mengarah pada kekerasan, silakan mengadu ke layanan kekerasan di UPT PPA. Di DIY ada, di kabupaten kota juga ada, googling aja, ada nomor teleponnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya Pak yang mungkin nggak perlu datang ke kantornya, nggak telepon dulu boleh. Yang online juga ada ya Bu? Ada, yang langsung online ada. Nah program terbaru Pak, Bu, program terbaru di tahun 2023 ini mungkin yang bisa diinfokan atau mungkin diterima dari masyarakat di sini apa Bu? Jadi sebetulnya tidak hanya di 2023, sebelumnya juga sudah kami siapkan ya. Pertama tadi ada layanan untuk korban kekerasan, kemudian ada konseling, konsultasi untuk masalah-masalah keluarga, masalah perempuan, masalah anak, apapun ya silakan gitu. Kemudian untuk di lingkungan satuan pendidikan, kami itu membina sekolah ramah anak. Jadi sekolah-sekolah ini itu kami dorong untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu ada macam-macam yang kemudian kami siapkan. Pertama memang harus sarprasnya itu memenuhi pemenuhan hak-hak anak, melindungi anak juga. Kemudian cara proses belajar mengajarnya itu nyaman bagi anak dan memenuhi unsur kepentingan kebutuhan anak gitu ya. Kemudian tidak ada kekerasan di dalam lingkungan satuan pendidikan atau sekolah tadi. Harus ada tadi itu ada tim pencegahannya, ada tim penanggulangan kekerasan, kemudian ada papan nama, ada SOP dan sebagainya, dan kemudian di dinas pendidikannya juga terbentuk satgasnya itu ya, satgas pencegahan maupun satgas penanganan yang berjejaring dengan kami di layanan korban kekerasan ini. Karena di DIY ini juga sudah ada yang namanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Forum Perlindungan Korban Kekerasan itu semua lembaga yang terkait untuk layanan korban kekerasan itu ada di situ. Ya, jadi nggak ada masalah gitu. Tinggal kan sekolah nanti membentuk tim-tim itu tadi, memenuhi syarat-syarat yang ada di Permendikbud nomor 82 tadi. Kemudian juga dinas pendidikannya juga membentuk tim-tim tadi berjejaring dengan FPKK termasuk kami. Jadi nggak usah khawatir ya Bu, semuanya sudah jangan ready. Khawatir sekolah akan menangani sendirian. Ya, gitu. betul itu. Mbak Yanti, saya dorong Bu Erlia. Sekalian closing statement mungkin kita. Saya dorong karena sudah sekarang didorong sekolah layanan. Tolong besok diprogramkan, dianggarkan. Kita yang nanti kita untuk penganggaran kasih award untuk sekolah-sekolah yang betul sudah menyelenggarakan sekolah layanan. Ya, ada apa reward yang betul-betul nanti apa support pada kita kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan itu kita kasih reward. Keren. Jadi itu perlu itu perlu karena yang sewu yang di pinggiran-pinggiran itu mungkin juga banyak sekali yang perlu dipersiapkan yang belum ada dananya atau semacam itu. Nah itu jadi pacuan lah. Nah nanti lo masuk Pak Nanti Komisi D gitu. Komisi D kan tinggal rek. Makanya kan tadi saya kalau motor perihal program itu kalau sudah motor sama Pak Nur nyicil ayam loh. Awang sak meniki ya. Apa kuwi? Kwitansi yang diluncurkan. Pak Nur sekaligus statement mungkin silakan. larangan untuk seluruh siswa biar tidak melakukan tindakan kekerasan, Pak. Singkat saja, monggo Pak Nur. Oke. Nah, ini saya sarankan pada untuk siswa-siswa semua, anak-anak saya yang masih sekolah, tolong energi yang lebih dari adik-adik salurkan hal yang positif. Betul. Nah, banyak saluran-saluran positif yang bisa kita lakukan sehingga prestasi dan jenengan akan jati diri adik-adik akan terbawa daripada prestasi yang positif tadi. Jangan disalurkan hal yang negatif. Itu saja sehingga nanti menimbulkan masalah pada
jenengan sendiri pada sekolahan dan juga orang tua muda akan ke bawah-bawah dari setuju. Untuk Bu Erlin sedikit saja Bu statementnya. Yang penting adalah kita semua harus komitmen untuk stop kekerasan. Kekerasan. Jangan melakukan kekerasan. Yes, karena akibatnya dampaknya nanti akan sangat luas. Betul. Kita potong generasi yang melakukan kekerasan gitu ya. Pokoknya stop kekerasan gitu. Sehingga anak cucu kita berikutnya itu tidak lagi punya pikiran atau ya untuk menjadi pelaku kekerasan tadi. Itu harus dimulai dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, termasuk sekolah atau satuan pendidikan tadi. Karena jadi anak itu harus karena semua anak itu anak kita. Kita peduli. Karena semua di lingkungan apapun pokoknya ya Bapak Ibu ya. Mau di lingkungan terdekat. Di lingkungan RT kita, ya ada kegiatan-kegiatan yang mewadahi potensi anak. Di sekolah. Jari Bu Dewi terus. Anak kita melu ragati. Rame ngaku toh. Nek aku kamu njuk kerukupan sarung. Pak Cici saya gede. Saya tuh nek sama anak-anak tuh rasa cintanya luar biasa, Pak. Sama ibunya anak-anak. Oke, baik Pak Terus Banuwun. Bu Erin, Pak Nur matur nuwun. Kalau kalian konco-konco keladuk nggih Bu, Pak. Tapi insyaallah nanti ini masih banyak sekali informasi yang bisa disampaikan di next episode. Yang penting kita semuanya sehat, ya. Amin. Diperhatikan anak-anak kita, hal sekecil apapun itu, yang jelas adalah stop kekerasan. Jadi sini Yanti Lemu, Kak Mahatma, Kak Dewi Olala, saya Aldiwa Kebo, pamit undur diri dan juga seluruh tim yang bertugas di Jogja TV Tradisi Tiada Henti pamit undur diri dan matur sembah nuwun. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kopi jos. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenan kopi jos
Kembali lagi di VOA Creative Talk. Di belakang saya ini adalah Radio City Hall. Ini adalah gedung pertunjukan yang sangat legendaris di kota New York ini. Didirikan pada tahun 1932 dan usianya sudah hampir 89 tahun, hampir 90 tahun. Gedung pertunjukan ini ada di tengah-tengah Manhattan. Di gedung ini berbagai macam musisi legendaris dunia seperti Stevie Wonder, kemudian ada band Incubus, bahkan penyanyi Taylor Swift itu tampil, Alicia Keys itu juga tampil di sini. Karena kayaknya belum sah kalau misalnya ada musisi di Amerika ini yang belum pernah tampil di gedung Radio City Hall ini, karena dikenal sekali dengan akustiknya yang sangat bagus dan didirikan secara manual, tidak seperti zaman sekarang mendirikan pertunjukan dengan digital, dihitung secara digital. Tapi pada masa itu benar-benar manual, dipikirkan benar-benar akustiknya sehingga hasilnya bisa lebih bagus dan lebih kedap suaranya lebih enak. Pemirsa, dari Radio City Hall saya kembali lagi mengajak Anda untuk ke Boston dengan teman-teman dari mahasiswa Berklee College of Music yang tadi sudah kita lihat bagaimana behind the scenes-nya.